Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur setiap harinya kita bisa diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang terus menguatkan kita dan kebenaran firman Tuhan masuk dalam hati kita. Renungan Gema hari ini mengenai ujian iman yang terambil dari 2 Tawarik 14 ayat yang kedua hingga 15 ayat yang 19. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami diberikan kesempatan untuk membaca firman-Mu. Biarlah di awal tahun ini kami bisa mengerti apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang pakai waktu sebentar ini supaya kami bisa sungguh-sungguh datang kepada Engkau. Engkau pakai waktu ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari 2 Tawarik yang ke-14 ayat yang kedua hingga 15 ayat yang ke-19. Saudara bisa membaca keseluruhan pasal ini sehingga mengerti kisah 2 Tawarik ini. Demikian firman Tuhan. Asa melakukan apa yang baik dan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, yang menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Azaria bin Obed dihinggapi oleh roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran pada imam dan tanpa hukum. Tetapi kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka." Sepanjang masa pemerintahan Rehabeam dan Abia, terjadi kemerosotan rohani di Israel, karena penyembahan berhala begitu meningkat dan berbagai tempat penyembahan berhala didirikan. Ketika Asa menjadi raja, ia mulai membersihkan Yehuda dari penyembahan berhala serta mendorongnya Yehuda untuk mencari Allah dan mencari dan mentaati perintah-perintah Allah. Asa adalah raja Yehuda ketiga. Ia memerintah tahun 911 sampai 970 sebelum Masehi. Asa adalah raja yang hidup takut akan Tuhan sama seperti Daud, nenek moyangnya. Ia menjauhkan mezbah asing, pendupaan, dan bukti pengorbanan, memecahkan tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala dari segala kota di Yehuda. Itu ada di ayat yang kedua sampai ketiga. Kata mencari Tuhan ditulis sebanyak 29 kali di dalam seluruh kitab Tawarik ini, menunjukkan bahwa mencari Tuhan adalah faktor yang terpenting dalam kehidupan ini. Mencari Tuhan dengan sungguh berarti berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, punya rasa haus dan lapar akan kebenaran dan kehadiran Tuhan, taat mengikuti kehendak Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Asa juga memerintahkan orang Yehuda untuk mencari Tuhan dengan melakukan apa yang baik dan apa yang benar di mata Tuhan, serta mematuhi hukum dan perintah Tuhan. Sebagai raja, sesungguhnya Asa punya otoritas atau kekuasaan, namun ia tidak mengandalkan apa yang dimilikinya, melainkan Asa mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kerajaan Yehuda saat itu aman di bawah pemerintahannya. Ada di ayat 14 ayat yang ketiga sampai 5.
Allah pun mengaruniakan keamanan terhadap Yehuda karena asa hidup mencari Tuhan dengan bersungguh-sungguh hati. Ketika Zerah memerangi mereka dengan tentara Ethiopia yang berjumlah sangat besar, yakni sebanyak 1.000.000 orang dengan 300 kereta. Tuhan menolong mereka dan memukul kalah orang-orang Ethiopia di hadapan Asa dan Yehuda. Kekalahan itu sangat besar, sehingga orang Yehuda mendapatkan sejarahan dalam jumlah yang sangat besar karena Tuhan. Ayat yang 14, ayat 9-15. Kemenangan tentara Yehuda ini terjadi karena Asa hidup dengan tulus mencari Tuhan. Ujian iman yang sesungguhnya adalah ketika Asa menyadari bahwa Maka, yaitu neneknya, membangun dan membuat patung Asyera yang sangat keji. Tanpa ragu Asa memecat neneknya dari jabatan ibu suri karena neneknya membahayakan iman orang Yehuda, dan Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya dengan halus, lalu membakarnya di lembah Kidron. Ada di pasal 15 ayat yang ke-16. Sikap Asa ini menunjukkan kesungguhan hati Asa kepada Tuhan. Ujian iman yang sangat berat seringkali berkaitan dengan keluarga. Apakah kita berani memilih untuk mentaati Tuhan, atau kita lebih memilih untuk menyenangkan hati keluarga kita? Kita takut untuk menyatakan kebenaran jika anggota keluarga kita sudah menyimpang dari Tuhan. Contohnya, suami atau istri kita, atau orang tua, atau orang-orang di sekitar kita yang belum sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, hidup beriman, atau belum menjadi orang percaya. Kita pasti akan menghadapi berbagai pilihan yang sulit saat ketika kita ingin melayani Tuhan. Rintangan tersebut dapat membuat hati kita tidak setia. Namun ketika kita percaya dan memiliki komitmen untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar berdasarkan standar Tuhan, maka Tuhan akan memberkati, menjaga, dan memelihara keluarga kita. Dalam kondisi seperti itu, kita memerlukan hikmat dari Tuhan agar bisa membuat keputusan bijaksana yang menjadi kesaksian yang baik, bukan menjadi batu sandungan. Sebagai refleksi, ketika salah satu keluarga kita mengajak atau menanyakan dengan pilihan-pilihan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, apa keputusan yang mau kita ambil? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan melebihi apapun di dalam dunia ini? Mari saudara-saudara kita masuk ke dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih. Biarlah hari demi hari Engkau yang memimpin kehidupan kami. Setiap ujian iman yang kami hadapi, kami bisa melewatinya dengan bersandar hanya kepada Engkau saja. Pimpin setiap langkah kehidupan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mulai mendoakan saudara-saudara kita atau sahabat kita yang masih menjadi musuh Tuhan. Doakanlah agar Tuhan berkenan menghancurkan dosa kita dan membuat hati kita menjadi semakin mencintai Dia hari demi hari. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayat 24-25. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.